Bab 008. Karena sekarang kurasa aku bukan hanya melawan Tuhanmu, tetapi juga hatimu. Gracia mengucapkan itu dengan perasaan sakit. Tenggorokannya seolah kering. Kadang kebenaran memang jauh lebih menyakitkan. Apa maksud kamu? Kamu sudah berubah, Rahmat. Aku bisa melihat cara kamu memandang cahaya dan memperlakukannya sekarang. Aku bisa melihat cinta itu di matamu, persis ketika kamu menatapku dulu. Rahmat terdiam. Ia menyanggah. Enggak, Gracia. Kamu salah paham. Kamu tahu kalau aku masih mencintai kamu sekarang dan sampai kapanpun. Tidak ada yang bisa menggantikannya, bahkan cahaya sekalipun. Gracia tersenyum kecut. Meski begitu tetap saja, kan? Kenyataannya kita nggak pernah bisa bersama, Sat. Aku harus menjauh dari kamu dan menerima perjodohan itu. Rahmat menggenggam tangan Gracia dengan erat. Aku mohon, Gracia. Aku nggak bisa lihat kamu sama laki-laki lain. Gracia melepas tangannya. Lalu kamu pikir aku bisa lihat kamu sama Cahya? Sekarang bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan untuk menghentikannya? Aku nggak bisa bergantung dan berharap sama kamu kalau kamu aja nggak menunjukkan usahamu. Rahmat terdiam dan itu cukup menjawab semuanya. Gracia patah hati. Sepertinya Rahmat memang tidak mau memperjuangkannya. Padahal ia berharap Rahmat berjuang sedikit saja. Bagaimana? Kamu mau? Rahmat menggeleng. Aku nggak mungkin meninggalkan Tuhanku, ucap pria itu pelan diiringi rasa sakit yang menggila. Dia menarik tangan Gracia sekali lagi, menggenggamnya erat. Gracia tersenyum kecut. Benar-benar kecewa. Aku tahu. Berarti kamu harus ikhlas aku dimiliki laki-laki lain. Kalimat itu pahit, tetapi meluncur begitu lurus. Gracia melepaskan cengkeraman tangan Rahmat, lalu pergi begitu saja, tanpa menoleh. Meninggalkan rasa sakit dalam hati pria itu. Meninggalkan kebencian yang menggila pada dirinya. Ia mengepalkan tangan, berteriak dalam hati yang membuat wajahnya merah padam. Ia bahkan tidak punya kekuatan untuk mengejarnya. Ia lemah dan sekali lagi ia kalah dalam memperjuangkannya. Tubuh Gracia lenyap di balik pintu, menyisakan rasa sesak. Rahmat melihat pesan masuk di ponselnya. Pesan itu dari Cahya. Mas bisa jemput aku, enggak? Rahmat buru-buru keluar dari kafe setelah membayar dan masuk ke dalam mobil, mengendarainya ke kampus Cahya dengan brutal. Sesekali ia menyalip 2-3 kendaraan yang menghalanginya. Rahmat menjadi tidak sabaran, berkali-kali memencet klakson hingga beberapa orang tampak kesal dan ia tidak peduli lagi. Sesampainya di kampus Cahya, ia memberi pesan pada gadis itu untuk menemuinya di parkiran, kemudian mereka pulang, tetapi sepanjang jalan Rahmat sama sekali tidak melirik Cahya. Pria itu fokus menyetir, sesekali gesturnya begitu agresif memutar kemudi dan memencet klakson. Cahya yang sedang kelelahan menyadarinya, tetapi lebih memilih untuk diam. Setelah sampai rumah pun Rahmat tidak lagi basa-basi. Ia langsung masuk kamarnya dan Cahya pun demikian. Ia terlalu lelah untuk memikirkan sikap Rahmat. Jadi ia masuk ke dalam kamar untuk mandi dan istirahat. Meski sempat terbesit pertanyaan, Cahya baru saja bersiap untuk mematikan lampu sebelum tidur saat ia mendengar suara pukulan berkali-kali dari ruangan yang tidak jauh dari kamarnya. Ia penasaran, Rahmat sedang apa, karena satu-satunya yang akan masuk ke ruang olahraga adalah Rahmat, tetapi pria itu jarang olahraga malam, apalagi sudah mau pukul 11, siapa pula orang gila yang olahraga tengah malam. Cahya melangkah keluar dari kamar. Berjalan ke ruangan olahraga, kebetulan ruangan itu tidak memiliki pintu, hanya dibatasi tiang dan dinding yang menutupi, jadi Cahya bisa melihatnya di balik dinding.
Terlihat Rahmat dengan celana panjang olahraga tanpa mengenakan baju, ia tengah berkeringat di depan sana, sambil memukuli samsak dengan ganas berkali-kali. Cukup kuat, bahkan Cahya berdiri cukup lama, Rahmat tidak berniat memberi jeda untuk bernapas. Cahya tidak mengerti apa yang membuat suaminya itu begitu emosi, sehingga ia menyiksa dirinya seperti itu. Ada apa sebenarnya dengannya? Gumamnya lirih. Tetapi ia tidak pernah tahu jalan pikiran Rahmat selama ini. Karena pria itu tiba-tiba baik, tiba-tiba jutek. Ia tidak mengerti siklus emosinya, sehingga sekarang pun ia tidak bisa menebak. Agggrh. Rahmat berteriak, melepaskan pukulan terakhir yang cukup kuat, hingga samsak itu melayang dan ia menahannya. Tubuhnya ambruk ke bawah, suara isak tangisnya terdengar pilu. Cahya bisa mendengarnya dari sana, ia bisa merasakan emosinya. Rasa sakit dalam lirihan tangisan Rahmat. Ia memegangi dadanya, masih bersembunyi di dinding. Gracia, kenapa harus begini? Rahmat bergumam lanjut memukul tembok dengan frustasi. Agggrh brengsek. Teriaknya frustasi. Kini Cahya mengerti. Dadanya berdesir panas. Ia meneguk ludah, merasakan hatinya ngilu entah kenapa. Pria itu sedemikian cinta pada Gracia yang membuatnya runtuh dan begitu lemah. Cahya bisa merasakan betapa besar perasaan Rahmat pada wanita itu, hingga mampu membuat pria sepertinya menangis sedemikian pilu. Ia terluka, tetapi di satu sisi ia merasa bersalah dan iba. Untuk pertama kali ia melihat Rahmat rapuh, untuk pertama kali pria itu menangis dan frustasi seperti ini. Cahya menjadi iri pada Gracia yang dicintai Rahmat begitu dalam. Kenapa? Pertanyaan yang sama berulang kali muncul. Kenapa mereka sampai tidak bisa menikah jika Rahmat memang benar-benar mencintai Gracia? Kenapa Rahmat tidak mampu menolak perjodohan mereka, sehingga tidak ada yang tersakiti seperti ini? Jika dipikir lagi, Bu Rahayu adalah mertua yang begitu baik dan lemah lembut, sangat tidak mungkin ia memaksa Rahmat menikahi wanita yang tidak ia cintai. Beliau bijak dalam memahami sebuah pernikahan, Cahya tidak mengerti. Tubuhnya berhambur turun di dinding olahraga itu. Ia memegangi dadanya yang entah kenapa seperti ditusuk oleh benda tajam berulang kali dari dalam. Rasa sakitnya menggila, hingga membuat Cahya tidak mampu menopang tubuhnya. Ia sesak dengan kenyataan yang baru saja ia terima. Cahya membuka mata perlahan merasakan tubuhnya sedikit berat akibat kelelahan. Suara azan subuh berkumandang terdengar dari masjid, sahut bersahutan. Ia bergerak menyalakan lampu, kepalanya terasa berat dan pusing akibat menangis semalam, sepertinya wajahnya juga agak sembab. Ia buru-buru masuk ke dalam kamar mandi dan menatap wajahnya di depan cermin. Kejadian semalam berkelabat seperti gambar kotak-kotak, emosi Rahmat yang dapat ia rasakan hingga saat ini. Perasaan pria itu pada Gracia membuatnya benar-benar cemburu. Bagaimanapun juga Cahya adalah istrinya, ia berhak cemburu atas hal itu, atas hal Rahmat yang tidak memberikan cinta sebesar itu padanya. Cahya menyalakan keran, menyentuh air yang terasa dingin, ia tidak ingin mengingat apa-apa lagi tentang kejadian semalam. Jadi Cahya memutuskan untuk mandi sebelum menunaikan sholat subuh. Di setiap salatnya, Cahya tidak pernah lupa untuk mendoakan hubungannya dengan Rahmat. Dengan harapan yang baik-baik tentunya. Setelah itu, ia bergerak turun ke dapur. Ia berhenti di ruang tamu, melihat pintu kamar Rahmat tertutup. Cahya mendekat, mengelus ukiran pintu itu, hatinya tulus mendoakan Rahmat agar ia baik-baik saja dan selalu bahagia, bahkan saat Rahmat tidak mencintainya sekarang. Cahya berdoa semoga pria ini mau membuka pintu hatinya nanti untuknya dan Cahya berjanji, ia akan membahagiakan Rahmat. Ia akan menggantikan Gracia di hati Rahmat,
meski sekarang ia harus menahan pahitnya dulu. Cahya melangkah mundur, ia tidak mau menangis lagi, langsung melangkah ke arah dapur untuk menyiapkan makanan kesukaan Rahmat. Barangkali kalau dimasakan makanan enak, mood pria itu sedikit membaik. Pria itu suka makanan negeri Sakura, jadi Cahya belajar cara membuat sup Jepang, membuat lauk dari ikan yang masih ada. Ia membuka tutorial, mengikuti langkah demi langkah bumbu yang dimasukkan, mencicipinya lalu menyesuaikan rasanya agar tetap enak. Yes, enak. Setelah berhasil, ia merasa bangga, kemudian lanjut membuat makanan lain. Begitu seterusnya. Cahya ingin berusaha membahagiakan pria itu, ia ingin berusaha diterima oleh hati Rahmat. Perlahan, ia tidak menuntut sekarang, tetapi setidaknya sedikit saja. Sedikit saja rasa cinta Rahmat padanya, maka ia janji akan menjaga kepercayaan itu. Setelah semua makanan selesai, ia merapikannya di atas meja. Lanjut membersihkan ruangan, sampai matahari terbit dan Rahmat sudah bangun membuka pintu. Ia melirik ke arah Cahya yang sudah duduk di meja makan dengan tersenyum dan bersiap menyambutnya. Rahmat melangkah mendekat, melirik ke arah makanan yang asing di atas meja. Tumben, pikirnya mungkin kamu yang masak? Tanya Rahmat curiga. Lebih ke tidak percaya. Sejak kapan Cahya bisa memasak makanan Jepang? Cahya mengangguk tersenyum. Rahmat tidak ngomong apa-apa lagi, ia lanjut duduk di atas meja dan menikmati makanan itu, tidak protes sedikit pun, tidak juga memuji. Wajahnya masih terlihat lesu. Suasana di meja makan jadi canggung dan Cahya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mas, ibu jadi kesini? Tanya Cahya pelan. Mencoba mengajaknya berbicara. Rahmat tanya berhempelan, lanjut sibuk dengan makanannya. Kapan? Tanya Cahya lagi. Nanti sore, jawab Rahmat singkat. Cahya pelan. Ia ingin lanjut bertanya, tetapi melihat reaksi Rahmat yang sepertinya sedang tidak mood membuatnya membatalkan niat. Tatapannya tertuju pada tangan Rahmat yang terlihat memerah, mungkin bekas semalam saat ia meninju dinding. Cahya meneguk ludah, merasa iba. Kenapa? Tanya Rahmat menyadari Cahya yang terus memerhatikannya. Cahya menggeleng. Enggak apa-apa, jawabnya cepat. Rahmat tidak memperpanjang. Ia meletakkan sendoknya, berdiri dan bersiap untuk berangkat kerja dan Cahya refleks ikut berdiri berniat mengantar Rahmat. Mereka sama-sama berdiri dan berjalan ke arah yang sama sehingga membuat Cahya tidak sengaja menabrak Rahmat secara spontan. Rahmat mundur, mengangkat satu alisnya. Sementara Hanun memegangi jidatnya yang agak sakit menabrak dada Rahmat tadi. Kamu enggak apa-apa? Tanya Rahmat melihat Cahya yang mengelus keningnya. Cahya menggeleng. Lalu Rahmat lanjut berjalan keluar yang langsung diikuti oleh Cahya sampai di depan pintu. Ada apa lagi? Tanya Rahmat yang gemas melihat sejak tadi Cahya bertingkah aneh dan terus mengekornya seperti anak ayam. Cahya langsung menjulurkan tangannya secara spontan, berniat mau salim, tetapi sepertinya Rahmat tidak mengerti. Pria itu hanya diam dan melongo melihat tangan Cahya yang terulur ke depan. Mau minta duit? Pikir Rahmat. Apa? Tanyanya masih berdiri di depan pintu bersiap pergi. Cahya seketika langsung sadar dan menarik tangannya lagi. Ia menatap ke arah Rahmat, wajahnya bersemu merah menahan malu. Maaf. Ia menunduk dan langsung pergi begitu saja, sesekali memukuli kepalanya yang begitu bodoh. Apa pula yang ia lakukan tadi? Cahya mengutuk dirinya sendiri. Cahya, kamu itu ngapain sih, gumamnya. Aneh. Itu ucapan Rahmat sebelum kemudian ia pergi dari sana. Tidak peduli. Wanita itu memang selalu aneh, seharusnya ia terbiasa.
Setelah kepergian Rahmat, Cahya langsung berlari ke arah dapur, membersihkan piring kotor dan mencucinya. Setelah itu ia tidak tahu harus berbuat apa. Hari ini ia libur, setelah penutupan ospek, katanya masuk minggu depan. Jadi ia hanya tiduran dan memainkan ponsel, membalas chat dari Cici. Num, besok ada grand opening mall baru. Besok ke sana, ya, lumayan banyak diskon besar-besaran. Itu pesan dari Cici. Gadis itu selalu mengirim pesan aneh dan mengajak Cahya ikut menjadi aneh. Enggak, Ci, aku nggak suka keramaian. Nanti pasti padat yang datang. Cahya mengirim balasan. Ia duduk santai lagi, baju sudah ia cuci kemarin, sudah ia setrika juga. Rumah sudah beres, ia sedang malas baca buku karena cerita terakhir yang ia baca membuatnya galau berhari-hari. Ting! Satu pesan masuk lagi. Cahya membukanya. Nggak asik. Itu balasan dari Cici. Besok aku traktir makan bakso, deh, Num. Ia mengirim pesan lagi. Cahya tersenyum. Mending ke toko buku, katanya ada novel terbaru yang rilis bulan ini. Aku mau menabung. Kamu juga banyakin baca buku mending, bentar lagi masuk kuliah, Ci. Cahya mengirim balasan. Iya juga. Mana belum beli buku Longman lagi. Ya agak jadi shopping, deh. Pesan itu diakhiri emot. Menangis. Cahya hanya tertawa. Ia menutup ponselnya bersiap untuk keluar ke halaman sebentar, menghirup udara segar. Sorenya. Rahmat masih belum pulang, Cahya ingat kalau sebelumnya ia menjelaskan akan menjemput ibu lebih dahulu. Mengingat itu Cahya langsung keluar untuk membeli beberapa belanjaan untuk masak nanti. Ia memesan ojek online, karena beberapa bahan masak di dapur sudah mulai menipis. Masak apa? Ya, buat ibu. Ia berjalan ke arah rak yang berjejer, melihat-lihat daging sapi dan daging ayam yang begitu segar, tetapi ia tertarik dengan ikan dan seafood di dalam kulkas. Cahya punya ide untuk masakannya. Ia mengambil cumi, ikan dan juga kerang yang kecil-kecil, lalu lanjut beralih ke rak ragi-ragi membeli tomat, jahe dan kunyit yang habis. Dan terakhir Cahya berjalan ke arah rak sayur, mengambil brokoli dan jamur. Sepertinya semuanya sudah cukup. Ia memutuskan untuk pulang dan mulai memasak. Cahya memasak beberapa makanan spesial untuk menyambut ibu mertuanya. Termasuk membuat puding dan beberapa kue. Ketika semuanya sudah selesai, ia bisa mendengar suara mobil Rahmat masuk ke dalam rumah. Cahya buru-buru keluar dan menyambutnya dengan hangat, ia lebih banyak tersenyum. Sementara wanita itu juga terlihat senang melihat Cahya. Gimana perjalanannya, Bu? Cahya menyalin tangan wanita itu. Tadinya niat mau menyalin tangan Rahmat juga, tetapi karena pria itu pura-pura acuh ia membatalkan niat. Silahkan masuk, Bu. Cahya sudah memasak makanan spesial, satu ho. Ia menggandeng ibu mertuanya berjalan ke atas meja. Oh ya. Wajah wanita tua itu tampak berbinar. Cahya mengangguk, mengeluarkan satu persatu kue yang ia buat dari siang tadi. Lalu lanjut memberikan puding coklat dingin, ditambah kue untuk makanan pembuka. Setelah itu Cahya menyiapkan makanan berat karena tahu ibu pasti capek dan lapar di perjalanan. Mertuanya sampai kagum melihat semua makanan yang ada di atas meja. Ini kamu yang masak? Tanya Ibu Rahayu, ibu mertuanya. Cahya mengangguk. Enak. Tanyanya. Khawatir masakannya tidak sesuai di lidah wanita ini. Banget. Jawabnya sambil mengangkat dua jempol. Hebat kamu, Nak, bikin makanan seenak ini, wanita itu memuji. Cahya tersenyum sumringah merasa bangga. Hehe,
Cahya sengaja masak banyak pastau ibu mau datang, katanya jujur. Beruntung kamu, Rahmat, punya istri sehebat Cahya. Ibu menatap Rahmat yang sejak tadi hanya diam dan sekarang tersenyum paksa. Mereka sesekali bergurau, membicarakan masa kecil Rahmat yang nakal dan sering membuat onar. Cahya tertawa, mereka tenggelam dalam percakapan yang begitu menyenangkan dan Rahmat hanya memerhatikan, betapa ibunya sangat menyayangi Cahya, betapa kedekatan keduanya tampak harmonis dan hangat. Ia tersenyum sesekali. Ia senang, tetapi juga sedih. Rahmat berharap ibunya bisa seperti itu pada Gracia, seandainya saja. Ponsel Rahmat tiba-tiba berdering, ia menjauh dari dua wanita itu untuk mengangkatnya. Itu adalah panggilan tugas dari pusat, lalu kembali ke sana hanya untuk meraih kunci mobil. Bu, aku pergi dulu, ya. Ada tugas mendadak. Ia mencium pipi wanita itu. Hati-hati, nak.